Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita, memberikan kita nikmat, khususnya nikmat kesehatan pada hari ini, sehingga kita insyaallah bisa menjalankan ibadah Ramadan yang ke-12 pada hari ini sampai waktu maghrib nanti. Salawat dan salam juga tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan jahiliyah yang penuh kebodohan sampai pada akhirnya nanti membawa kita atau memberikan kita semua yang ada di sini umatnya insyaallah syafaat di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang terhormat Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Bapak Arifin Susanto, yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Joko MPDI yang sudah bersedia hadir pada hari ini untuk mengisi tausiah kultum singkat di waktu zuhur, mengisi waktu bulan Ramadan. Yang kami hormati juga Pak Ahmad Fauzi, Pak Wahyu, Bapak Ibu pejabat dan seluruh insan OJK Provinsi Sumatera Selatan yang insya Allah kita semua yang hadir di sini mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon izin Pak Ustadz, kegiatan ini adalah kegiatan rutin OJK Pak Ustadz untuk mengecas iman dan takwa kita di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kan habis Ramadan bisa keisi full. Nah, bisa lah goyang-goyang dikit Pak Ustadz ya. Nah, sebenarnya tidak boleh sebenarnya kan. Oke, ngisi lagi. Hari ini kita akan mendengarkan Bapak Ibu semua hadirin pemaparan dari Pak Ustadz mengenai keberkahan atau kenikmatan di bulan Ramadan. Jadi langsung saja Pak Ustadz kami persilakan waktu dan tempat. Kalau jamaah muda itu duduknya barisnya paling depan dan tidak menyender. Kalau jamaah tua itu biasanya kalau ke pengajiannya tempat yang nyender, yang paling nyaman. Ahli nyender. Jadi nyari nyaman, keluar dari zona nyaman seharusnya ya. Mohon izin Bapak Arifin Susanto selaku kepala, saya duduk di atas Bapak Direktur yang sewu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman dijingok-jingok dari sini jamaah kurang lebih ada 351. Aman tak percaya hitung lah dewek. Itu kalau Abu Nawas tuh cak itu ya. Disuruh Abu Nawas sini, kata si Raja, ada berapa bintang di langit? Oh, dipanggil sikok-sikok. Ada sekian, ada sekian, ada sekian. Salah lalu. Begitu Abu Nawas, terdiam si Raja. Berapa Abu Nawas? Ada 1010, berapalah pokoknya disebutkan. Mendak percaya Raja hitunglah dewek. Lah benar pula kata si Abu Nawas tadi kan. Cuma itulah saking lucunya Abu Nawas ini, gemboknya itu kuburannya lebih besar daripada kunci kuburannya itu lebih besar daripada gembok kuburannya. Saking beratnya yang bawa itu unta ya. Mudah-mudahan kita tidak matinya pecah itu. Cuman calaknya pacak kita belajar dari Abu Nawas ya. Yang jawab salam didoakan sehat walafiat. Amin. Yang jawab salam didoakan THR-nya sebelum Idul Fitri cair. Amin. Mohon didengar Pak Arifin. Keluhan bawahannya aminnya paling besar ya. Yang jawab salam didoakan
murah rezekinya. Amin. Balik dari sini nemu dompet. Ambil duitnya, buang dompetnya. Oh, dia ambil ke bulog. Jamaah kaki agut tuh gitu lah. Ustadznya ngajak sesat, dia aminkan bulog. Oh, bukan diingatkan. Ya jawab salam, didoakan utangnya lunas kalau. Amin. Memang mudah mancing mau curhat itu. Baru dikisahnya sudah. Amin. Yang paling besar biasanya utangnya paling banyak. Ya. Yang jawab salam didoakan ya segera menikah. Agak pesimis. Bobo, Pak. Oh, Statusnya bobo. nak bobo. Benar, dalam Islam itu Quran surat An-Nisa, nikahilah wanita itu fankihu mata balakum minan nisa masna wa thulatha warba'. Tapi kalau ngaji jangan separuh-separuh. Nikahilah wanita itu baik-baik 2 atau 3 atau 4. 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Lanjut pecah siapa itu kan? Lebih dari. Makanya sampai batasnya 4. Kalau 5, 6 dan 7, 8, 9 ada yang menikahnya seperti itu, maka cerai kan. Itu tidak termasuk dalam kategori. Makanya Islam datang di dunia ini untuk mempersedikit, bukan memperbanyak poligami. Mana ditanya-tanya dikira-kira Nabi Sulaiman tuh istrinya luar biasa banyaknya. Maka Islam datang ini mengurangi poligami, bukan menambah poligami. Ya, itu. Tapi kalau ngajinya jangan separuh-separuh tadi. Apa? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanuhum. Kalau tak pacak berlaku adil cukup satu, Mas. Amalannya tadi sikok beda habis-habis, apalagi nak 2, nak 3, nak 4, ya, lengkap itu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada suri tauladan kita, panglima padang pasir kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Arifin Susanto selaku Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Ahmad Fauzi, Direktur OJK. Kemudian yang ketiga kami hormati Bapak Wahyu Mardiansa selaku Deputi Direktur OJK. Yang Bapak Ibu yang tak pacak disebut ke namanya siko-siko, kaget laju petugas absen, mendak don capil. Jadi datang ke sini kita sepakati dulu. Kira-kira Pak Kepala berapa menit Pak? Kalau betul ngaturakan Pak. Kalau 30 menit sanggup Bapak Ibu? Sanggup. Tak tambah lagi 1 jam. Sanggup. 1 jam setengah. Sanggup. 2 jam. Sanggup. Aku tak sanggup. Lajulah kamu. Amplopnya sama baik. Woi Ustaz ini masih ngarep amplop. Lah siapa yang ngarep amplop? Saya nggak ngarep amplop. Yang penting pinter. Ya apalagi ada Pak OJK kan, apalagi ya tidak cukup. Keluar dompetnya kan. Tambahi Pak Ustaz ini untuk Pak Ustaz beli cendol. Alhamdulillah dari Pak Direktur nambah lagi. Ujung-ujungnya bukan ceramah, malah. Masya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sepakati mungkin kayak kode-kode lah. Karena kalau biasa lah ngomong nih kadang lupa waktu. Ibarat 30 menit jadi sejam kadang sejam setengah. Mana enjoynya baik kita buat apa santai ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sebuah cerita di sebuah pesantren ya. Pada saat itu
libur semester. Para santri semuanya dipulangkan oleh Pak Yai. Tinggallah Pak Yai sama Nyai. Kalau orang Jawa itu biasanya kalau Pak Kiai istrinya dipanggil Nyai. Aman di Palembang berubah nenek, Nyai ya. Nah, atau Yai. Sama Yai beda lagi, ada kakak, ada lain sebagainya. Pada saat itu tinggallah di pesantren, ada Pak Kiai, ada Nyai, ada petugas kebersihan dan juga ada petugas keamanan. Santri semuanya dipulangkan. Pada saat pulang kita sebutlah saja namanya satu santri namanya Ali. Si Ali pulang ke rumah, Assalamualaikum. Wah, disambut hangat luar biasa sama keluarganya, ayah, ibu, saudara-saudaranya. Waalaikumsalam. Siapa kau? Oh ya Pak, bapak nih, anak aku nih, anak kamu. Oh, karena sudah 1 tahun tidak balik. Jadi berubah-berubah. Entah berubah belaga, entah berapa tambah ganteng, entah berapa kilo gitu. Nah, kurang lebih saya itu. Ya. Makanya salah satunya kalau saya lagi ceramah nikah ditanya Pak, Ustadz, ada tak tipsnya kalau anak ini bakal lahir ganteng atau cantik? Tak ngerti. Tak ngerti. Kata Ustadz sebelah katanya kalau anaknya pengen ganteng baca surat Yusuf. Oh, coba kan? Saya bilang gitu kan. Kalau anaknya cantik suruh baca apa? Suruh baca surat Maryam. Oh, coba kan? Nah, pendek kata singkat cerita sudah selesai 1 tahun lahirlah anaknya. Saya didatangi di rumah. Ustadz ini pembohong besar katanya. Ngapa? Katanya kalau anak pengen belaga baca surat Yusuf. Kalau anaknya pengen cantik baca surat Maryam. Anak aku tidak belaga, tidak cantik. Oh, kucingok kan. Bapaknya kecil, hitam, pendek, belaga juga tidak. Ya kan? Mana bini kau? Ada di mobil Pak Ustadz. Oh ya sudah. Turun sini. Aku nak nengok bininya secantik apa? Rupanya bininya tak beda-beda jauh. Lah pendek, kecil, hitam. Tapi luar biasa dia manggil istrinya ya Umairah. Wahai kulit putih ya, kemega-megakan. Ustaz, bini aku tidak putih, Ustaz, hitam. Boleh tak aku manggil ya Umairah? Boleh. Iya, menyenangkan hati istri. Jangan jujurnya. Ya Hajarul Aswad. Kelewatan nih. Itulah masuk kamar, tidur sebelah kanan, tidur sebelah kiri. Kepapasan bokong. Nah, ya. Jujur dikit, jangan nih. Langsung ya Hajarul Aswad. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Ada lemak dengarnya. Ya, tak apa-apa ya Humairah, walaupun dalam hati itu. Tapi hebatnya istri kita, Bapak. Ya, semarah apapun, sebenci apa, sedegel dia sama kita, masih masak tuh lah. Walaupun sampai mencucu. Masih lah. Itu luar biasa seorang istri. Ya, walaupun lagi kesel sama suaminya, duit, nak minta makanan enak tapi dikasih dikit, tapi tetap masak. Makanya kalau lemak jangan pakai micin, pakai solawat. Salatullah. Cuma jangan salah bumbu kan. Kayak pas masuk salah bumbu, nak masuk dulu termasuk dalam. Nah, selesai. Jadinya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, balik ke cerita tadi. Ya. Apa akhirnya? Begitu sudah selesai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kau siapa? Aku anak bapak. Oh iya Ali, Masya Allah besarnya kau. Sudah. Keesokan harinya, pendek kata singkat cerita, diajaklah si Ali ke ladang ayahnya. Tengok banyak singkong. Ya. Ketika singkong itu sudah mulai banyak panen, si Ali berpikir, ya boleh tak kira-kira aku nak bawa 2 karung singkong ini untuk Pak Kiai. Bawa lah nak. Jangan 2 karung, 3 karung, 4, 5 tak apa-apa. Ya sudah kalau cak itu ya. Separuh dari panen ini kita bawa ke pasar pecak biasa, kita jual separuhnya, atau 2 karung tadi bawa ke rumah Pak Kiai. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim, keesokan harinya datang ke rumah Pak Kiai, Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Siapa kau? Man anta? Ana talibun min hadal ma'had.
Kata si Ali, siapa kau? Aku santri di pondok ini Pak Kiai. Oh ya ya, aku Ali. Apa yang kau bawa? Saya bawa singkong Pak Kiai. Kebetulan ayah saya lagi panen singkong. Oh ya, makasih, dibawakan Pak. Dipanggil istrinya. Ya Umaira, Masya Allah. Wahai istriku sini. Ini ada si Ali santri kita bawa 2 karung singkong. Nah, kita ini lah biasaannya, wahai istriku, kalau dikasih orang biasanya kita balik kasih Pak. Kiai ini punya ciri khas, kalau dikasih hadiah dia kasih hadiah lain. Ya, memang hidupnya sederhana, santrinya memang banyak ya, tapi di hidupnya tidak terlalu glamor. Sederhana banget Pak Kiai ini. Anaknya ada 3, 1 di Yaman, 2 di Jordan, 3 di Kairo. Ya, semuanya di Timur Tengah. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, begitu sudah selesai, datang ke rumah Pak Kiai, dipanggil istrinya tadi. Wahai istriku, kira-kira di belakang ada apa? Sebentar, aku tengok. Tengoklah di dapur, tak ada satupun apapun yang bisa akan diberikan. Ya sudah kalau gitu, coba tengok di belakang rumah, ada apa? Rupanya ditengok di kandang Bapak Ibu, tengok ada 1 kambing, ada 1 ekor kambing. Ya sudah, bawa kambing itu, kita kasihkan ke Ali sebagai tanda cinta kalau kita juga sayang sama santri kita. Akhirnya dikasihkan. Wah, senang banget itu si Ali. Dikasih 2 karung singkong, tapi dibalikkan oleh Pak Kiai 1 ekor kambing. Insyaallah. Itu kalau ikhlas lillahi ta'ala, kalau tidak mengharap apapun sama sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika nak balik, si Ali berpapasanlah sama si Hasan. Nah, Ali, bawa apa kau nih? Kambing. Dari mana? Dari Pak Kiai. Lemaknya? Iya, tak tahu, aku juga bingung. Pada saat aku bawa singkong 2 karung, pas tak balik dikasih kambing. Oh, terpikir otaknya si Hasan. Kalau Ali baik ngenjuk singkong 2 karung dikasih kambing, berarti kalau besok aku ngenjuk kambing Pak Kiai, dia berharap dikasih sapi atau kerbau. Akhirnya besok dia ngelapor ke ayahnya, si Hasan tadi. Ayah, ada tak 1 ekor kambing yang kira-kira gemuk, bagus, sehat? Ngapa? Aku nak ngasih Pak Kiai. Oh sudah, itulah yang paling belakang, bagus, yang gemuk, sehat. Akhirnya dikasihlah Bapak Ibu. Dibawa kambing tadi ke rumah Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Siapa kau nih? Man anta? Ana Hasan, ana talibun min hadal ma'had, katanya. Saya Hasan, saya santri dari pondok ini juga. Kau kenal sama Ali? Arab tak Ali? Naam, Arab tu Ali. Saya tahu si Ali. Kemarin ketemu di pasar, katanya. Iltaiko itu bisuk, katanya. Saya ketemu kemarin di pasar. Oh, baik. Akhirnya Pak sekat cakta, pendek cerita. Ini Pak Kiai saya kasih kambing. Dipanggil istrinya. Ya Umaira, ta'ali. Kalau bahasa Arab manggil laki-laki, ta'al, sini. Tapi kalau cewek objeknya ta'ali. Ya, bukan tali ya. Tali lain lagi. Setelah selesai dipanggilkan, tanya, wahai istriku, di dapur ada apa? Kata apa-apa lagi, wahai suamiku, hanya ada 2 karung singkong tadilah. Sekarungnya sudah kita buka, lah kita makan, tinggal sekarung. Oh ya sudah, kalau saya itu ambil singkong tadi. Akhirnya singkong tadi dikasih ke sama si Hasan. Ya. Nah, inilah apa yang pembelajaran yang kita mulai dari ini. Makanya saya ingat betul ini Pak Arifin. Saya diamanahkan sama pimpinan OJK atau karyawan-karyawan OJK ketika kami masih berada di gedung yang gimana gitu di sana ya Bapak Ibu ya. Luar biasa, dari sebelum Covid ya. Wasilahnya mungkin dari Mas Riki Pak dulu itu. Ya. Akhirnya tahun kemarin juga sempat di sini lagi diamanahkan untuk memberi tausiah lagi ya. Lupa kali keduanya setelah itu setiap tahun pasti dipanggil Pak, alhamdulillah. Ternyata pas masuk muncullah ada namanya
Ya, Gus Junaidi, Pak. Yang saya didik 3 tahun, Pak. Luar biasa, Pak. Luar biasa nakalnya maksudnya. Tapi alhamdulillah siapa kira sekarang sudah jadi orang yang sudah dewasa. Dulu petakilan, Pak, kalau bahasa Jawa. Pecicilan benar. Sekarang Masya Allah, dulu luar biasa. Ya, itulah Pak. Kalau adab lebih tinggi daripada ilmu, maka al-adab fauqal ilmi. Jadi kalau kami di sekolah ngajar itu, saya begitu masuk seminggu itu belum sebulan itu saya didik adabnya dulu, belum mendidik kasih ilmu. Karena kita tahu sama-sama akhlak anak zaman sekarang ini sudah mulai menurun, Pak. Maka tugas kami sebagai guru ini beratnya luar biasa. Maka harus kolaborasi juga sama orang tua agar kita selaras satu sama lain. Ya, nah maka itulah wasilahnya melalui beliau ini berdua, Pak. Maka alhamdulillah terjalin silaturahmi. Saya kalau setelah mengajar sering ditanya, Pak, kata-kata bijak dong hari ini. Saya tadi hari ini baru saja cerita. Maka jangan berharap sama manusia pasti kecewa. Tapi berharaplah insya Allah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pernah bakal kecewa. Setiap pertemuan pasti buat kata-kata bijak. Apa kata bijak? Karena gak baca sekarang guru itu datang, duduk, ngajar, balik, gajian. Sudah selesai. Apalagi kalau sudah ngajarnya jam 1, Pak, lewat sampai jam 3 itu ngantuk semua siswa. Kalau gak dikasih ice breaking, dikasih game, wah hidup. Ya, tapi alhamdulillah sekarang saya mengajarnya sudah kembali ke jalan yang benar, Pak. Kalau dulu bertahun-tahun ngajarnya agama, padahal S1, S2 saya latar belakangnya bahasa Inggris. Nggak nyambung, Pak. Itu kalau bahasa teman itu pengkhianat jurusan. Ya, nggak apa-apa. Maka tapi kenapa dipanggil di sini? Alhamdulillah mereka tidak melihat bahasa Inggrisnya, Pak. Karena saya alhamdulillah buku saya ini pendekar, Pak. Pendekar, pendek dan mekar. Ya, daripada kamu yang ngato, aku yang ngato ya. Ya, jadi dulu pernah sempet 6 tahun mondok, Pak, di Jawa Timur sana, tempatnya di Ponorogo. Jadi buku saya ini alumni Gontor. Nah, jadi itulah para pesan Pak Kiai. Kalau misalnya kamu dikasih amplop, alhamdulillah. Kalau enggak dikasih, jingok gelah. Sudah berapa kali kode kan? Iya. Yang dibutuhkan isinya, bukan amplopnya. Percuma amplop besar tapi tidak ada isinya. Yang penting isinya. Nah, dapat 3 kaplingan kan? Pak Direktur, Pak Kepala, sama tadi Pak Gadi. Nah, sudah selesai. Tolong dicatat ya Jun ya. Tidak ada 50% ya. Kalau mentang-mentang manggil 50%. Bapak Ibu, saya tidak pernah setiap kemana-mana pun untuk memasang tarif. Nak make monggo, ndak make ya wis. Saya ASN. Ya, saya ngajarnya di sini di SMA Negeri 3. Saya punya gaji sendiri. Alhamdulillah Allah sudah cukupkan. Tapi itu tadi, kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak dikasih ya jingok lah. Akan saya beberkan kemana-mana. OJK pelit. Pakai ustaz tidak? Baik. Oh ustaz tak boleh. Berdosa masang tarif minta bayaran. Lebih berdosa lagi kalau ngundang tak nganjuk duit. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, untuk mengakhiri ini semua. Jadi surga itu ternyata merindukan orang 4 dalam puasa ini. Siapa yang pertama, Bapak Ibu? Itulah, kalau belum makan memang susah mikir memang. Kalau habis buku, langsung cerdas mikirnya. Yang pertama, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati anfar. Surga itu merindukan 4 orang golongan manusia. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu dengan tartil.
Ustaz, benar tak pahala orang yang baca Quran itu yang terbata-bata lebih besar pahalanya daripada yang lancar? Betul. Tapi jangan habis ini yang lancar pura-pura tidak lancar. Alif Lam Mim. Karena alif itu 10, lam itu 10, mim itu 10, maka satu huruf pahalanya 10 kali lipat. Berarti alif lam mim berarti 30. Bukan alif lam mim itu pahalanya 10. Itu pahalanya. Sekarang nak menuju hari ke 13 Pak ya. Siapa kira-kira di sini sudah 13 juz atau hampir 13 juz? Kaget ada door prize dari Pak Kepala OJK. Macam-macam. Buat-buat baik. Ada yang sudah 13 juz Bapak Ibu? 13 juz? Belum ada? Tawaduk saja Pak. Tawaduk ya, rendah hati. 13 juz. Kalau baca sehari sejuz. Ya. Tetapi jangan lupa baca juga artinya. Karena berapa banyak orang yang puasa itu tapi dia tidak dapat apa-apa. Maka disindir oleh Rasulullah, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Kebanyakan orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa, hanya menahan lapar dan haus. Habis subuh tidur. Zuhur bangun, tidur lagi. Asar tidur lagi. Habis maghrib buka kekenyangan, tidur lagi. Isya lewat, ujung-ujungnya sahur lagi. Lebih baik makhluk yang cak ini mati baik. Tak usah hidup. Ya. Katanya aku dengar hadis tidurnya orang yang berpuasa itu sedekah. Naumatu shaim ibadah. Betul. Tapi bukan setiap sudah ada sholat itu. Bukan. Ya. Nah ini yang perlu dijelaskan hadisnya. Jangan sampai ini kayak tidur terus. Habis pahalanya, tak kata lagi. Tidak membatalkan puasa, tapi pahalanya habis. Sama sih kok lagi gosip. Atau bahasa kaliannya gibah. Kalau gosip itu digosok makin sip. Ya. Seluruhnya begibah. Maka disindir wailun likulli humazzatin lumazah. Alhamdulillah. Maka yuk kita banyakkan kalau tidak baca menghafal Al-Quran atau juz 30, paling tidak tadarus satu hari satu juz. Yang kedua, menyambung yang tadi, hafizul lisan, jaga lisan. Ya, dalam mahfuzat dikatakan kalau kami diajarkan oleh Pak Kiai, salamatul insani fi hifzil lisan. Ya, keselamatan manusia itu dalam dia menjaga lisannya. Kalau nitip omongan kadang lebih, kadang kurang. Tapi banyak lebihnya daripada kurang. Tapi kalau nitip duit pasti kurang. Ya, itu Pak. Maka kalau saya buat suka peribahasa itu, belajar dari orang India. Orang India itu ya, ada 3 negara ini paling hebat, tapi India dan Cina. Kita coba tengok dulu perbedaannya. Orang India itu Bapak Ibu banyak ngomong. Nah, kok ada India di sini? Ya. Tapi gawenya sedikit. Bentar pula. Hanya buka kartu. Yang kedua Cina. Kalau Cina ini ada lagi Cina. Muka cak Cina pas dijengok Ki Agus. Cina itu sedikit ngomong, banyak bekerja. Nah, yang paling hebat Indonesia. Lain yang diomong kenyo, lain pula apa digawe kenyo. Nah, itu orang Indonesia. Ya, jadi India, Cina, Indonesia memiliki karakter yang berbeda-beda. Luar biasa. Yang ketiga tadi menjaga lisan. Maka dari sekarang yuk kita jaga lisan kita Bapak Ibu. Jangan menyakiti satu sama lain.
Kalau ada joke-joke, itu carilah joke-joke yang bermanfaat, yang tidak menyinggung, tidak menyakiti hati orang lain. Ibarat kata, Pak, kalau kaco ini pecah, retak, tak pacak balik lagi. Itulah ibarat hati kalau sudah hancur lebur, ya, cak itu tadi ibaratnya. Ya, luar biasa. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? It'amus shaim, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Maka hadis Rasulullah SAW mengatakan seperti ini bahasa Indonesia ya. Orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa, tidak mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa. Jangan dipleset ke, lah berbisik-bisik ya. Berarti kalau cak itu lebih baik enjuk makan wong yang buka puasa, kita tidak puasa. Jangan sesat tadi. Ya. Kalau memberikan buka puasa saja pahalanya sama seperti orang berpuasa, apalagi kalau kan harusnya seperti itu cara berpikir. Ini jangan dipleset ke pecah tadi. Berarti lebih baik kita ngasih ke baik. Apalagi kata Ustaz Joko. Nah, selesai. Ya. Yang terakhir puasa Ramadan. Maka tadi kita tengok, Pak, apa hadisnya? Man soma wa qama. Beriringan. Barang siapa puasa pagi sampai sorenya, lanjut malamnya mendirikan sholat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dalam 1 tahun ada berapa hari Bapak Ibu? 365 hari. Kita cek, Pak. Ya, kami suka ini juga ngotak-ngatik matematika, kita cari hitung-hitungan. Puasa 30 hari. Kita kalikan pahalanya 10 kali lipat. Sudah berapa Bapak Ibu? 300. Coret, benar. Setelah puasa Ramadan dilanjutkan puasa Syawal. Berapa hari? 6 hari. Yang 7-nya mungkin balas puasa ya. Batal puasanya. Batal puasanya. 6 hari Syawal. Nak betul-betul boleh. Nak berpencar-pencar boleh. Nak digabung ke puasa Senin Kamis boleh. Yang tak boleh dicampur dengan puasa bayar Ramadan. Jadi kalau sunnah sama sunnah boleh, tapi kalau wajib sama sunnah tidak boleh. Niatnya mak mana Pak Ustadz? Niatnya cukup kalau misalnya nak bayar puasa di hari Senin, maka kodoan. Berarti kita mengkodok puasa. Kage puasa Senin Kamis yang ngikut dewek pahalanya otomatis kali. Sama kayak kita masuk masjid Bapak Ibu. Kita masuk masjid, tiba-tiba si imam sudah naik. Seharusnya pas masuk masjid harus sholat apa dulu? Tahiyatul masjid, bukan sholat sunnah. Maka kalau dia langsung sholat sunnah, automatically dapat sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau dia sudah sholat tahiyatul masjid, tidak lagi dapat sholat sunnah yang rawatib tadi. Itu kalau kajian-kajian dalam ilmu fikih. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati. Sama baca tadi ada pertanyaan titipan. Ustaz, aku tadi kurang lebih jam 5 hampir nak menuju imsak. Jadi pas nak azan tadi masih berkunyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang harus kulakukan? Telan. Jangan berkunyah lagi. Batal tak Pak Ustaz? Tidak, cuma berejolan nyanyi minuman. Kan ditelan. Baru nyampe sini, kalau kata minum, tak telan ke bawah. Nah, automatically barunya berazan nak nari air, automatically pasti batal. Ya, tapi kalau tahan sampai sore kakek tidak minum, mantap. Ya, nah hijau lah Bapak Nasagonya. Nyampak ke nasi tadi masih di sini sampai ke perut. Ya. Makanya gunakan imsak itu di Indonesia aja yang ngajak imsak itu Bapak Ibu. Aman di Timur Tengah itu tak main namanya imsak. Maka kalau ditanya, "Ma huwa shaum?" Apa itu puasa? As-shaumu huwa al-imsak.
Puasa itu adalah menahan. Jadi kita tuh diingat ke kalau di Indonesia, woi bentar lagi imsak. Jadi bukan berarti imsak itu tidak boleh makan. Kesalahan kedua sebelum menutup. Kesalahan kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Minum dulu dan makan dulu. Tapi yang baca doanya, doa apa yang dibaca? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimi. Atau yang lain pakai zahabaz zama'u wa batallatil a'raqu wa thabatal ajru insyaallah. Saya pakai yang kedua. Ya, kalau ada hadisnya lebih kuat, ngapa nak pakai yang lemah atau dhaif? Karena dua-duanya juga betul. Ya. Maka yang paling benar adalah ketika ingin membatalkan puasa, bacanya doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Logikanya gimana? Allahumma laka sumtu, ya Allah karena engkaulah kami berpuasa, wa bika amantu, dan kami percaya kepada engkau, wa ala rizkika aftartu, dan karena rizkimu lah ya Allah aku berbuka. Tapi pada saat itulah berbuka belum? Belum. Kalau kita baca Allahumma laka sumtu dulu. Tengok tadi doanya. Wa ala rizkika aftartu. Maka ketika kita sudah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, makan, minum, selesai baru baca Allahumma laka sumtu, atau yang tadi zahaban dhamma. Tuh kebanyakan kita adatnya salah. Begitu ngembang alhamdulillah Allahumma laka sumtu wa bika amantu, padahal belum selesai tenggorokan, belum dimasukin apa-apa. Tapi kalau kita sudah ngomong aku berbuka, jadi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ustaz, mana kalau kita makan di luar, ayamnya udah disembelih pakai baca basmalah, ikan juga udah baca, sapi juga udah baca. Makanya kita diperintahkan untuk baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai. Ya. Maka terakhir kita tanyakan lagi. 6 Syawal tadi dikalikan pahalanya 10 kali lipat, dapat berapa Bapak Ibu? 60. Sudah berapa tadi? 360. 5-nya kemana Ustaz? 5-nya adalah puasa yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja? 1 Syawal, atau tepatnya hari raya Idul Fitri, haram untuk berpuasa. Lebaran kedua boleh? Boleh. Ketiga dan seterusnya boleh. Yang pertama nggak boleh. Maka takbir itu hanya sebatas setelah khotib di atas mimbar. Setelah khotib selesai di atas mimbar, tidak ada lagi yang namanya takbir, kecuali Idul Adha 3 kali betul-betul. Yang kedua, haram dipuasa hari raya Idul Adha, yaitu 10 Dzulhijjah. Sudah 2. Yang tiganya 11, 12, 13 Dzulhijjah, atau disebut dengan hari tasyrik. Haram untuk berpuasa. Kalau haram tidak berpuasa, tidak kate pahalonyo kali ke 1 baik cukup 5. Total ke 365. Wajar kalau Allah menuliskan di Quran surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bangga kita jadi muslim Bapak Ibu. Keren kita jadi muslim Bapak Ibu. Di luar sana banyak masih belum tersentuh yang namanya agama Islam. Tapi begitu mereka tersentuh, luar biasa. Mereka langsung istiqomah. Apalagi orang mu'alaf. Di sini ada mu'alaf Bapak Ibu? Ada yang mu'alaf? Jangan tamu ke Cina langsung diomong ke mu'alaf. Ya, apalagi mu'alaf itu, ya Allah. Ketika dia sudah mu'alaf, ternyata agama dia lebih kuat Pak, daripada kita. Ya. Wajar aja kata-kata mu'allaf, allafa yu'allifu dari bahasa Arab itu memperkuat. Makanya Allahumma allif qulubana, ya Allah kuatkanlah hati kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya, baca kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah kalau ada yang benar itu semua datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari kami sendiri. Usikum wa iya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Bung Irian, Bung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Joko atas tausiahnya pada hari ini. Yang paling menarik tadi Pak, Cino India tadi Pak ya. Kalau kami Pak ada juga Pak slogan itu Pak. Selama bulan Ramadan ini sedikit bicara memakmurkan musola. Nah jadi kalau budak-budak ini dicari hilang Pak, pasti ke musola. Itu Pak. Tepuk tangan untuk Insya Allah makmur kalau musola ya. Makanya tugas musola itu harus memakmurkan masjid. Harus memakmurkan. Bukan makmur dari masjid. Nah, ini baju-baju coklat ini sering ke musola Pak. Mungkin barangkali dari Bapak Ibu teman-teman kita batasi satu pertanyaan. Yang ingin bertanya monggo dipersilakan. Nah kalau memang tidak katek bertanya, kaget mungkin malu-malu Pak Ustadz. Nah, agak di bawah ini ada nomor WA Pak Ustadz ya. Hotline call center. Ya itu sekian Pak Ustadz dari terima kasih ceramahnya. Mungkin sedikit kita simpulkan. Yang pertama bahwasanya dalam membuat kebaikan itu kepada orang janganlah kita berharap untuk kembali. Ada lagunya Pak Ustadz, cuman aku lupa diri mana. Nah, yang kedua kita sebagai umat manusia, umatnya Allah ini ya berharaplah kepada Allah, jangan berharap dengan manusia. Betul ya Pak Ustadz ya? Karena kalau nggak ada di Instagram itu Pak Ustadz berharap dengan manusia ini kecewa tuh mah. Ya. Yang Bapak curhat ya? Iya. Yang ketiga tadi artinya ada 4 golongan tadi Bapak Ibu, artinya kita harus selama bulan Ramadan tadi harus memanfaatkan bulan suci Ramadan ini yang berkali-kali lipat ini untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk puasa, untuk berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Insya Allah tadilah dihitung oleh Pak Ustadz ini kalau kita puasa Ramadan dan Syawal tadi Pak Ustadz ya tertutup kalau dosa kita setahun. Nah, nanti kalau kita full kacan hari ini kacan 300 tinggal kita tambah Syawal lagi. Aman Pak Ustadz ya, setahun. Buat dosa habis tahun buat dosa. Tidak kayak itu. Artinya tadi Bapak Ibu semua kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk sebaik-baiknya kita manfaatkan yang berkali-kali lipat ini Pak Ustadz. Sekian, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir. Akhir kalam kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.